Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, Shalom, berjumpa kembali dalam Selamat Berefleksi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kepadamu kami datang dengan membuka hati untuk menyambut firman Tuhan. Bimbinglah kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mendengar dengan baik dan hidup seturut dengan firman Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab Yesaya 58 ayat 1-12. Saya akan membaca ayat yang menjadi nas kita, menjadi inti dari perenungan kita pada saat ini, yaitu ayat 6 dan ayat yang ke-7. Begini firman Tuhan, "Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri." Saudara-saudara, ketimpangan tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ketidakadilan juga akan melahirkan ketidakadilan. Keburukan, kejahatan tentu juga akan melahirkan potensi-potensi keburukan dan kejahatan yang sama. Dalam kehidupan umat Israel pasca pembuangan di Babel, mereka berjuang untuk memulihkan kehidupan mereka. Tapi sayangnya terjadi ketimpangan dalam upaya mereka. Mereka menganggap cukup memperbaiki relasi dengan Tuhan, yaitu relasi yang vertikal melalui ibadah, melalui ritual mereka, termasuk melalui puasa yang mereka lakukan. Itu tidak berarti apa-apa, sebab ketika mereka berpuasa, mereka masih melakukan hal yang jahat, mereka berlaku lalim bagi sesamanya, bahkan menggunakan kekuatan mereka, kuasa yang mereka miliki untuk memperdaya sesamanya yang lemah. Saudara-saudaraku, Allah sendiri mengundang umatnya untuk taat dan juga menyatakan kasih. Taat dan mengasihi Allah juga mengasihi sesama manusia. Dua hukum ini tidak pernah bisa dipisahkan sejak Allah menyatakan diri kepada umatnya Israel, dan tentu bagi kita sekalian saat ini. Tidak bisa kita menganggap bahwa cukuplah saya melakukan kewajiban agama saya tanpa harus peduli terhadap sesama, tanpa harus memikirkan dan berbuat sesuatu di tengah keadaan yang serba tidak adil, penuh penderitaan, dan itu dialami oleh orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Saudara-saudara, maka firman Tuhan berkata, "Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk." Ketika kita punya kerinduan untuk menyembah Allah dengan roh dan kebenaran, maka akal pikiran kita, hati kita juga dibukakan untuk melihat situasi dan realitas di sekeliling kita. Sebab Allah bukan berada di tempat yang jauh, di tahta yang tinggi, tapi Allah ada di tengah-tengah kehidupan kita.
Bahkan Yesus sendiri mengatakan, apa yang kamu perbuat bagi saudaramu yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Disinilah kita diajak untuk selalu menjaga keseimbangan antara relasi vertikal kita dengan Tuhan dan relasi horizontal dengan sesama. Di mana gereja dibangun, dia bukan hanya untuk menengadah, bukan hanya memikirkan tentang sorga, tapi bagaimana ia bisa melihat sekeliling, memandang orang-orang di sekelilingnya, khususnya mereka yang berseru di tengah berbagai penderitaan mereka. Gereja mula-mula memberikan contoh bagaimana ibadah mereka tidak dipisahkan dengan aksi diakonia. Koinonia, persekutuan, selalu dibarengi dengan diakonia, pelayanan kasih. Dan itulah yang menjadi marturia, kesaksian bagi orang banyak. Mari saudara-saudaraku, mulai dari keluarga kita, persekutuan gereja kita bangun senantiasa persekutuan jemaat yang sejati, yaitu ketika kita terus berupaya untuk semakin taat, terus menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran, tapi saat yang sama juga kita semakin berempati, kita semakin peduli terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Koinonia, persekutuan tidak bisa dipisahkan dari diakonia, pelayanan kasih-Mu, dan itu menjadi marturia, kesaksian yang terindah di hadapan Bapa yang di sorga. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, dengan demikianlah hidup kita bukan hanya memuliakan Tuhan, tetapi sungguh-sungguh boleh menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang selalu menyenangkan hati Tuhan kapanpun dan dimanapun saudara berada. Tuhan memampukan kita hidup seturut dengan firman-Nya. Tuhan memberkati. Shalom.